Welcome to Behind the Song, Never Alone, barengan sama teman-teman dari Frontline Chorus hari ini. Dan juga yang pasti selain kita bakal ngobrol-ngobrol sama mereka, kita bakal mengupas tuntas. Dari kemarin udah banyak banget nih pertanyaan ataupun juga direct message yang masuk ke Instagram gua nanya, kapan dong, Alik kapan nih gue tembus sama Frontline Chorus, gue udah gak sabar gitu. Sampai nge-hang Instagram gua. Gak tahu ketahuan bohong apa enggak. Bohong banget. Tapi yang pasti nggak cuma kita aja yang bisa ngobrol-ngobrol, Anda juga bisa berpartisipasi malam hari ini. Silakan langsung aja komen di YouTube channelnya IFGF Bandung ataupun juga langsung ke Instagram pribadi saya juga boleh. Silakan tanya-tanya seputaran apapun yang mau Anda punya penasaran sama teman-teman dari Frontline Chorus ya. Dan juga yang pasti lagu ini bisa Anda nikmati lewat aplikasi Revivo. Khusus buat Anda, jemaat dari IFGF Bandung, ada promo free premium subscription. Hubungi iCare leadernya ya. Terus juga informasi berikutnya tanggal 30 Agustus, lagu ini bakal available on all digital platform. Jadi silakan di-download aja, jadiin ringtone, jadiin ringback tone. Pokoknya ini akan jadi satu hal yang akan sangat memberkati untuk Anda dan sekeluarga pastinya ya. Jadi nggak cuma itu aja, tapi kita juga hari ini bakal bagi-bagi hadiah. Langsung kalau dengar hadiah, gedein volumenya ya. Anda juga langsung aja tinggal tanya sekreatif mungkin, tanya pertanyaan yang bikin mereka narasumber saya di sini jadi bingung, nggak tahu mau jawab apa. Nanti kita bakal kasih hadiah eksklusif dari Frontline Chorus juga ya. Oke, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu setelah kita berkenalan maka kita akan bersayang-sayangan. Oleh karena itu kita akan berkenalan dengan narasumber kita pada malam hari ini. Kita bakal bertemu dengan dari sebelah kiri dulu. Selamat malam. Selamat malam. Cerah sekali hari ini, luar biasa. Tahu nggak hari ini kenapa nggak ada bintang di luaran sana? Sedap. Kenapa tuh? Nggak tahu. Karena bintangnya ada di lantai 4 ini. Cakep. Oke, kita kenalan dulu dari yang paling kiri. Oke, nama gue Irin Samantha dan gue mewakili Frontline Chorus di sini. Oke, kali ini bener-bener yang kalau lagi nyanyi di panggung tuh kayaknya paling mencolok gitu ya. Masa sih? Bener, suaranya. Make up-nya, suaranya. Make up-nya. Panggung mana dulu ya? Iya. Kalau Kak Irin di Frontline Chorus sebagai apa nih? Penyanyi kebetulan. Penyanyi. Nah, Frontline Chorus kebetulan bukan dancer ya. Iya. Gitu. Oh iya, jadi kemarin penyanyi. mau collab sama Batavia Dancer mungkin? Akan ya, amin. Semoga nanti akan ya. Tapi sebenarnya kalau di choir itu sendiri ada kayak semacam yang lebih menonjol atau perannya gimana? Karena kan kalau choir kan harusnya tata nih gitu. Mungkin Kak Irin lebih ke ada semacam idea kreatifnya atau mungkin song leadernya atau gimana nih? Ya, Frontline Chorus sendiri kan choir, paduan suara. Saya sendiri di situ nyanyi, tapi juga merangkap salah satu core team. Jadi kita ada core team member, gitu ya. Jadi saya sama beberapa teman-teman yang ngurusin lah, karena kan choir kita ada 30 orang, jadi kita harus ada yang ngurusin dong, gitu ya. Nah, saya salah satu diantaranya Ibu yang kos ngurusin. Ya? Ngurusin bagian apa? Ya tadi itu betul, salah satunya ya kreatif. Jadi mikirin tiap bulan kita mau perform lagu apa, terus outfitnya gimana, terus kadang mungkin perlu kolaborasi karena kita bagian dari IFGF Bandung Church. Jadi kita juga saya juga yang biasanya mikirin kira-kira kolaborasi sama siapa nih next, mau siapa, sama kidsnya kak, sama siapa, pokoknya itu bagian gue lah. Bagiannya tapi tentunya dikerjain bareng-bareng sama teman-teman core team juga. Gitu. Jadi singernya, terus juga tadi yang mikir kreatifnya, kostumnya juga seperti apa, yang yang koordinatornya ya. Iyalah, termasuk kayak gitu ya. Salah satu koordinator. Betul. Oke. Terus juga yang seumuran sama saya sebelah kiri saya ya. Banget ya 17-an kan. Gue masih seumuran loh. Seumuran. Please. Maksudnya. Ini paling muda dong. Iya paling muda dong. Kan? Iya, next gen. Lebih muda lagi. Oke, sebelah kiri saya ada Ute. Nama asli lu siapa sih? Gracia Ruth. Kebetulan, belum tahu ya? Belum tahu. Oke. Kalau Ute di Frontline Chorus ini sebagai apa? Ute sebagai apa? Jadi bingung juga ya. Ini pertanyaan yang saya juga bertanya-tanya dari tadi kan ditanyakan Kak Irin nyanyi, saya nggak nyanyi soalnya kebetulan. Masa? Bingung juga ya. Saya ngapain di sini? Luar biasa nih dia, kalau enggak akan ada duduk di sini juga. Iya. Pasti ada peran penting kenapa duduk di sini kan. Saya memenuhi panggilan hidup saya. Waktu kecil saya suka bikin lagu kalau lagi belajar itu kayak
aduh nggak nempel kalau cuma baca doang. Jadi saya suka nyanyiin tuh. Terus gitu saya kayak berharap suatu saat saya mau menciptakan sebuah lagu. Terus ya udah saya di sini nyiptain lagu, nggak tahu kenapa bisa kepake tapi oke. Tapi ya, keren. Dia nyiptain lagu berarti ya? Iya bersama Bang Tommy dan Bang Richard. Oke, jadi bareng-bareng di timnya termasuk salah satu yang bikin lagu si Never Alone ini. Betul. Oke, udah kenalan sama Kau Teh. Sekarang sama yang paling muda di sebelah Paling kanan muda. saya. Luar biasa. Oke, silakan. Ya, Koko. Saya Andre Chin. Saya ngapain ya di sini? Sebenarnya dengan ada di depannya ada alat udah jelas ya. Udah jelas kan Ada gitu. panggilan. Ada gunanya lah, Iya. ada gunanya. Ada Iya. gunanya, Ada gunanya. paling jelas. Ya. Nggak ada dia, nggak ada Never Alone, Benar, nggak ada frontline loh. benar. Ya saya Pemain kolintang ya? Pemain kolintang betul. Ya saya bantu di frontline chorus ini buat di single ini ya produce ya dari all concept dari awal sampai selesai sih. Oke, produsernya lah berarti kurang lebih gitu ya. Ya just nggak lah ya. Produser. Project manager, Produsernya FGF tapi ya. produsernya. Oke. Nah, sekarang kita mau ngomongin dulu kalau ngomongin soal lagunya nanti kita ke belakangan, Ya. tapi kita mau kenalan lebih jauh dulu sama si Frontline Chorus itu sendiri. Nah, Frontline Chorus ini udah dari kapan sebenarnya berdiri gitu? Gue yang jawab ya? Iya. Ya, Bebas, iyalah ya. bebas. Ditanya ya. Apa kita ya? Siapa tahu Nah, saya jawab enggak? Oke, Frontline Chorus sendiri itu berdiri udah 2013. 2013. Juli 2013. Wow. Juli 2013. Yes, jadi Masih SMA. Aku SMP. Kamu baru pacaran kan? Kamu baru pacaran 2013. Sama siapa? Gue waktu itu nggak jauh kuliah tingkat 1 kok. Iya gitu ya. Oke, Juli 2013 kita ada dan ya itu tadi yang gue bilang itu kita part of IFGF Bandung. Gitu dulu jadi mungkin pertama kalinya itu zaman di BTC dulu Iya. kita. Jadi kenapa berdiri juga karena ada beberapa orang yang ya pasti ya rindu menyanyi, akhirnya dibikinlah ya choir ala-ala lah dulu gitu. Awalnya tuh begitu. Bentuk-bentuk ada orang-orang lama yang bahkan sampai sekarang beberapa orang lama itu masih stay loh, masih ada sampai 2020 ini menjadi bagian dari Frontline Chorus sendiri. Oke. Jadi dulu nama kita bukan Frontline Chorus. Oke, namanya dulu sempat IFGF Bandung Choir. AFJ Bandung Choir. Ya karena nggak terlalu kepikiran yang gimana-gimana kan dulu ya. Jadi kayak backing PW, backing praise and worship kayak begitu-gitulah. Tampil juga nggak terlalu rutin. Ya sesiap-siapnya aja gitu kan ya. Jadi ya nama juga jadi nggak terlalu dipikirin yang gimana, ya udah deh FJF Bandung Choir gitu sih. Awalnya seperti itu dan long story short akhirnya bisa menjadi Frontline Chorus dan seserius ini berarti sampai bikin ini kan berarti udah nggak main-main lagi dong. Berarti nggak cuma asal ada, berarti kan emang dikonsep dengan bagus. Itu triggernya apa tuh akhirnya seriusin aja yuk gitu. Triggernya ini sih. Bapak. Betul. Tigernya. Betul. Tigernya bukan triggernya. Silakan Tigernya. kok. Gimana? Silakan. Biar nggak magabut. Enggak, waktu aku itu kan di IFGF 2017. Nah, waktu aku di IFGF datang ke IFGF, yang pertama aku lihat itu waktu itu IFGF Bandung Choir. Dan di Masa? situ, ya betul. Dan di situ udah langsung memikat hati gitu. Sadap. Kata lu tadi make upnya menor. Enggak. Ya make upnya Nor, betul. Suaramu yang memikat hati. Oh ya. Berarti inner ya, inner berarti. Jadi waktu pertama gue lihat si Frontline ya, dulu kan namanya FGF Choir Bandung. Itu unik banget sih buat gue. Kayak kita nemuin banyak banget sih choir di sini, tapi kan biasa choir tuh ada segmennya ya. Iya. Umurnya, ada range usianya, ya kalau yang muda. Ada yang choir paduan suara zaman dulu yang tua gitu ya. Nah kalau ini unik banget karena gue melihat bahwa di choir ini ada all genre. Oh, Gitu ya. oke. Jadi nggak cuman yang muda-muda, tapi ada yang Senior, ada yang senior, berusia iya. juga, tapi mereka bisa produce, bisa ngeluarin suara yang luar biasa gitu. Dan selama yang gue lihat 2017 kan mereka banyak cover lagu ya. Iya. Dan buat gue tuh orang tuh susah banget buat cover lagu. Kalau cover lagu tuh nggak bisa nyanyi sebagus aslinya biasanya. Tapi justru waktu gue lihat IFGF Choir Bandung pertama kali, gue melihat bahwa mereka bisa nyanyiin lagu cover, lagu orang, bahkan lebih unik dari lagu aslinya. Lebih bagus gitu. daripada aslinya. Ya, Wow. gitu.
Kok ini karena kita lagi di YouTube live? Karena lu gak pernah ngomong ini. Lu gak pernah ngomong ini. Dari 2017 gak pernah ngomong ini. Beneran tapi ya. Emang udah disimpan buat hari ini. Oh gitu ya. Disimpan dulu, tunggu waktunya. Thank you loh. Aduh. Jadi gue seneng banget gitu waktu itu. Emang waktu itu baru Masih ingat ngobrol. gak lagu apa tuh kok yang waktu itu memikat hati sampai Banyak lebih bagus ya, daripada aslinya banyak gitu. banget sih mereka cover lagu banyak banget. Karena kita rutin kan, sebulan bagus, sekali ya. tuh. Jadi kayaknya dari 2017 tuh kayaknya kita udah mulai tiap bulan pasti ada pelayanan di gereja. Jadi mungkin dia lupa juga kali tapi banyak banget. Banyak banget. Sekarang bisa mungkin singgah di YouTube kita kok kalau mau lihat apa aja. Perjalanannya Singgah ada di ya. YouTube ya. Perjalanannya ada, YouTube-nya ya. Frontline juga ada. Jadi tahu ada lagu apa aja yang kita pernah cover. Oke. Jadi silakan untuk Anda yang berminat juga langsung dicek aja ya di YouTube channelnya ataupun juga di Instagram mungkin kalau di scroll gitu mungkin ada juga. Iya, Instagram kan cuma kayak semenit gitu kan. Kalau mau iya. lihat versi lengkapnya, YouTube-nya Frontline Chorus. Bisa, oke. Nah, kalau berarti kan tadi kita ngobrolin soal tujuan awalnya adalah memang menyalurkan bakat, keinginan untuk menyanyi gitu ya. Dan akhirnya jadi sampai serius sampai dengan sekarang gitu. Nah, kalau ngomongin soal bigger picture-nya lagi nih. Sekarang kan udah dapat lagu baru. Produce lagu. This is the first single ever. Iya. The first single ever ya. Luar biasa. Nah, lihat ke depan berarti apa lagi nih yang mau di-achieve sama teman-teman dari Frontline Chorus? Apa nih? Yang Mau jawab, Sherin? Jadi kita sih percaya waktu Tuhan tuh waktu yang pas, yang terbaik gitu ya. Jadi apa tadi pertanyaan soalnya? Sorry ya, aku itu emang sanguin abis jadi ya. Ini di sini udah muter-muter soalnya. Sorry Alik, apa pertanyaannya? Bigger picture-nya lagi apa? Dia kan lagu udah gitu ya. Aku rela kok kalau ini di-cut, tapi gak bisa ya. Gak bisa ya. Kebetulan live ya, kebetulan live ya. Bigger picture-nya, oke. Kita tuh tadinya yang tadi awal-awal mungkin gue bilang kita tadinya nggak muluk-muluk, bener-bener mau jadi part dari IFGF Bandung, melayani di bagiannya kita menyanyi bersama-sama rame-rame gitu ya as a choir. Tapi along the way kayaknya ya kita merasa kayaknya nggak mungkin kita cuman kayak begini-begini aja. Ya. Kayak nggak mungkin gitu. Terus banyak, kita bersyukur banget IFGF Bandung, pastoral, Pastor Sam dan teman-teman pastor yang lain ya. Pastor juga benar-benar ngedukung kita bahkan dari mulai kita belum pernah bisa melihat dan membaca. Sering ngomong ke aku, ke gua gitu ya, ke beberapa teman-teman core team juga, ayo dong do something, bikin apa gitu. Sebenarnya bikin album ini udah permintaan, udah pertanyaan dari beberapa tahun lalu. Cuman, aduh, suka kadang-kadang tuh nggak ngukur diri sendiri. Kayaknya enggak deh, kayaknya nggak mungkin deh Frontline kayak begini. Enggak lah, kita kan choir gereja, kayak cuma berasa seperti itu. Honestly seperti itu awalnya, betulan. Tapi karena banyak sokongan kayak begini, yang saya akhirnya kita meeting bareng, kita ngerasa masa sih ini tuh cuman orang sembarangan ngomong gitu ya. Pasti karena Tuhan taruh, yolah kita mau kerjain deh gitu. Nah kerjain, awalnya sebenarnya 2018 Desember kalau nggak salah kita ngadain satu acara itu lomba shout, lomba paduan suara. Kita jadi hostnya. FGF Bandung tapi lebih tepatnya lagi Frontline-nya bikin. Jadi kita ada kampus-kampus dulu, terus gereja-gereja ikut gitu. Nah itu awalnya kita sendiri sih ini kan host kan, jadi kita tampil. Tapi setelah itu mikir lagi legacy apa nih yang kita mesti tinggalin. Jadi sebenarnya lebih kepikiran ke legacy itu tadi sih. Jadi kepikiran kita ninggalin apa nanti. Gue pribadi sering berpikir nanti kalau gue udah jadi oma-oma, gue ya kalau dikasih panjang umur, gue masih ada di FGF atau mungkin gue di kota lain, di negara lain, gue pengen lihat bahwa di FGF sendiri ada tuh yang namanya choir, which is Frontline Chorus ini akan ada terus dari generasi ke generasi. Jadi itu harapannya sih, bigger picture-nya mungkin bigger itu. Picture-nya gitu ya. Mungkin jadi sekarang single, nanti akan ada apa lagi, apalagi kita berharap. Nanti ganda campuran. Gitu. Tapi single kita kan gak cuma ini, nanti akan ada nanti. Akan ada lagi. Betul. Gitu. Kalau dari Uta gimana ngeliatnya? Untuk ngelihat Frontline Chorus. Iya, Frontline Chorus kan awalnya iseng. Awalnya coba-coba kayak jualan bakso borak kan. Iya. Awalnya sih coba-coba gitu. Kebetulan karena gak pernah jual bakso borak jadi bingung ya. Saya gak pernah coba-coba sih bikin bakso borak. Ngomong-ngomong bakso, kira-kira ini dipajang atau boleh dimakan? Boleh dimakan. Boleh. Aku agak-agak lapar. Makan aja sikat. Ini jadi cuman harapan aja kali ya. Iya, dari lu sendiri lihatnya ke ya. depan Frontline Chorus gimana? Iya, aku setuju sih sama yang tadi
Pastor Andre Chin juga sampaikan, soalnya aku sebenarnya dengar juga beberapa feedback yang sangat baik gitu dari orang-orang sekitar aku gitu, mereka banyak diberkati sama pelayanan, kan tiap bulan rutin tuh kalau di gereja FJ Bandung kan gitu, and then kayak ada beberapa orang yang benar-benar diberkati. Aku ingat ada satu anak akhir aku yang bilang dia diberkati banget sama lagu First Love, if you remember, Yes. he sing it gitu. Yes, First Love. Ya, That's First good. Love. Yeah. And then di situ dia benar-benar ngerasa dijamah gitu, dan kayak kelihatan kan memang kalau kita melayani untuk Tuhan, ya apapun yang kita kasih untuk Tuhan bisa memberkati gitu. Dan Yes, aku rasa true. emang the heart True. behind Frontline Chorus itu is in the right place gitu. Yeah. We're Yeah. doing this for Jesus gitu. And as they do it buat Tuhan, aku yakin promosi juga datangnya dari Tuhan. Jadi kalau nanyanya ke aku, apa yang aku bisa lihat, aku melihat big, I see big picture gitu. I Yeah. see kayak Amen. this is going far, this is Amen. gonna be great. Tapi Yes. karena bukan pakai kekuatan kita gitu. I Yeah, know yeah. that this is Yes. because of God gitu. Karena emang awalnya Amin. sendiri juga emang pengen menyenangkan hatinya Betul, Tuhan itu sendiri gitu ya. iya, betul, betul. Ngomongin soal perkara orang yang dijamah itu mah bonus lah ya gitu. Iya, Yang penting mah betul Tuhan sekali. dulu gitu ya. Yes, yes, Oke, yes. kalau Ko Andre gimana ngeliatnya? Bigger picture-nya Sama-sama. setelah album mungkin pengennya gimana gitu? Setelah album, sebenarnya album itu cuma media ya, jembatan untuk kita bisa berkatin orang. Karena Yeah, without songs kita juga suara yang baik itu nggak jadi apa-apa juga gitu ya. Without songs, dan saya percaya ini cuma media aja yang menjembatani kita bisa berkatin orang. But the thing is yang saya lihat dari Frontline itu visi kedepannya, saya melihat bahwa Frontline ini akan jadi choir, nggak cuman nyanyi, cuman bagus ya. Karena kan banyak orang kan memang Frontline aja udah bagus gitu. Tapi gue melihat bahwa one day ini Frontline bisa berkatin bukan cuman nyanyi bagus, tapi spirit juga bisa memberkatin banyak orang. Jadi mungkin kenapa, mungkin ada pertanyaan juga tadi ya, sempat aku lihat barusan, kenapa pilih Never Alone jadi single kan? Karena sebetulnya nggak apa-apa cerita dikit ya. Boleh. Jadi lagu ini tuh kita buat waktu itu awalnya tadi idenya saya ngobrol sama Mike sih waktu itu ya, ada Mike, terus saya ngobrol iseng-iseng, gimana nih kalau bikin choir punya album waktu itu. Dan kita punya kapasitas itu bisa sebetulnya. Lalu setelah itu kita mulai dengan step pertama. Step pertama adalah kita kumpul dan kita bikin songwriting. Satu malam ya waktu itu ya. Tahun lalu ya tuh kok Tahun ya? lalu ya, tahun lalu sebelum COVID loh ya, sebelum COVID. Jadi betul-betul tahun lalu, bulan apa ya? Saya lupa. Akhir Mei 2019. Nah, akhir Mei 2019 kita buat itu ada beberapa lagu yang kita udah buat. Dan sebetulnya baru proses produksi itu di bulan Januari 2020. Oke, Februari tahun. 2020. Iya, Baru Februari ya. Nah, waktu kita udah mulai recording, tiba-tiba kita kepotong sama COVID di bulan Maret. Iya, betul. Dan kita baru menyelesaikan beberapa lagu aja gitu. Jadi Iya. belum semua. At the end of the day kita ngobrol, kayaknya kita keluarin dulu single nih. Oke. Dan waktu kita dengerin lagi lagu ini, ternyata Never Alone ini cocok banget buat situasi hari ini. Yes, Oke, it's true. berarti kita akan langsung masuk ngobrolin ke lagu ya berarti ya. Never Alone, oke. Never Alone penciptanya dari sang pencipta, silakan. Pencipta lagu loh, pencipta lagu. Sang pencipta. Sang pencipta loh. Tuhan Sang dong. pencipta Bener, lagunya. iya, Pencipta iya. lagunya. Kebetulan memang panggilannya pengen ada CIPT titik Graciarus. Jadi kayak Jadi Iya. dia obses sama Gimana kata-kata CIPT di bawah gitu ya. lagu Iya, CIPT kan ada titik. Iya, CIPT. sejenis Papa Tibop ya. Kayak WR Supratman Iya, kan, iya, lagu iya. Indonesia Raya. Iya, CIF. Aduh. Bener-bener. Oke. Iya sih kayak yang tadi kok Pastor aja udah sebutin gitu. Emang sebenarnya kan tiba-tiba kita bikin agak random lah, maksudnya tiba-tiba ditanya kayak are you willing, kayak yuk kita bikin songwriting camp. Iya. Terus kayak ngapain, nggak pernah bikin lagu. Tapi kan ada panggilan di jiwa itu kan ya, Iya, membara-bara iya. itu kan untuk CIPT kan. Jadi kayak ya udahlah ikut. Boleh nih nginep, boleh ya udah nginep semalam. Terus ya I think we started kind of semuanya juga masih kayak we don't know where this is going. Jadi ya udah bagi grup dulu aja. Pokoknya we give you 1 hour, 1 jam buat coba create a song together. Jadi dibagi tim. Awalnya. Iya awalnya. Jadi ya. emang ini Oke. tim pertama aku di malam pertama kita coba write it down. Jadi aku sama Bang Richard sama Bang Tommy. And then kita bertiga duduk terus bingung kan where to start. Kebetulan aku sama Bang Tommy sejujur-jujurnya kita nggak pernah bikin lagu. Ya, yang mungkin ada Katanya obses dari kan kecil. Obses, tapi kan lagunya lagu belajar Kak. Kayak 1 ditambah 1 gitu kan. Oh gitu. Iya. Kirain udah pernah nyiptain. Belum pernah Tapi nyiptain, canggih loh bocah ciptaan pertama bisa gini ya kok Iya, ya. iya, Terus gimana? Ya terus aku sama Bang Tommy nggak tahu apa-apa, and then ya ada Bang Richard di situ ya karena diberikan satu yang agak sesepuhnya gitu kan ya, yang mengerti Iya, seenggaknya. berarti agak tua ya. Bukan ya Kalau dia ayah, kalau dia ayah nonton mah- dia marah loh. ayah mah- Dibilang tua.
Ya pokoknya dia udah punya pengalaman lah in Yeah, terms yeah, of yeah. making song. And then kayak sama-sama nggak ngerti terus kayak pertama aku ingat banget Bang Tommy yang kayak oke, where do we start, kayak ada ide apa nih, ada ide apa, semuanya blank kayak apa, udah gitu kita ingat banget karena kita juga masih awal-awal rencana pindah ke sini, itu kita udah mulai sering dengar nih, kita kayak call our church itu the house. Yeah. Aku ingat banget ini buku yang kita pakai ya, ini bukunya Yeah. waktu itu juga baru banget, jadi halaman pertama nih guys. Terus di situ pertama nulis kayak the house, terus kayak house apa, sanctuary, jadi kita kayak take it from there, ini kita ngomong safe house. Dari situ karena kita ngobrolin, kita bilang kayak oke nih, kayak kita ngomongin tentang perlindungan kita di dalam Tuhan gitu. Dari situ kita kemana? Jujur kalau misalnya kayak prosesnya lupa ingat, tapi kayaknya maksudnya kayak agak mengalir sih, karena cukup cepat. Jujur kita grup yang paling cepat selesai waktu itu. Jadi kayak kepikiran kayak aku kepikiran adanya gini, terus aku cuman kayak humming, terus Bang Richard yang main gitar tuh, jadi Bang Richard yang kayak play it, trying to find the chord and whatsoever, terus dia kayak tweak it here and there, terus kita kayak oh ya udah, terus kita jot everything down, and ya langsung ke yang ayatnya kali ya, biar kayak ini tahu kan kita nggak bikin asal-asalan ya. Bukan kaleng-kaleng ya. Iya, bukan memang ayat menyelamatkan memang ya. Ketika bingung ngomong apa, ayatnya aja langsung gitu ya. Benar. Bener kan, iya bentar aku buka dulu. Supaya lagu ini kan bukan buat jomblo kan. Bukan. Never alone. Bukan isi hati pribadi, bukan ya. Bukan dong. Jadi ceritanya kita dapat salah satunya itu dari Psalm 73, 23, 24 sama 26. Aku bacain sedikit ya NIV-nya. Yet I am always with you. You hold me by my right hand. You guide me with your counsel, and afterward you will take me into glory. Yes. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Sebenarnya kan ayat yang kita sering dengar juga ya, kayak menguatkan aja gitu. Dan akhirnya dari ayat itu sendiri setelah kita kayak obrolin dan kita kayak dissect, kayak kita ngerasa kayak, well, yang kita perlu dalam kehidupan kita sehari-hari sebenarnya kan that's it kan, kekuatan dari Tuhan. Kayak untuk kita tuh sadar kayak Tuhan tuh gak pernah tinggalin loh. Kayak Tuhan tuh pegang kehidupan kita tuh di setiap musim kehidupan kita. So we write down everything. Ini agak random, aku punya sedikit ya, kalau mungkin udah pernah dengar lagunya pasti tahu kan liriknya gitu. Terus aku sampai baca ini lucu lagi aja karena kan udah lama gak dibuka ya bagian ini bukunya. So we write kayak, surround me Lord with your grace and mercy. Terus kita tulis, seek my heart as I thank you. You've written my story. You won't forsake me. Now I see. Your heart is where I want to be. Jadi kayak we write random stuff. And then ya kayak somehow kita kayak connected gitu ya. we try to connect everything gitu. Dan nadanya juga misalnya kayak lebih ngalir aja, because kayak we have certain parts yang udah kayak dapat, terus kayak dari sini bisa ke sini, and somehow the song jadi kayak bener-bener dari yang, terus kita nyanyinya cepet banget waktu itu, kayak agak kayak nge-rap ya. And then pokoknya lucu, udah jadi, kita udah selesai nih keluar kayak, oh udah we're done with the song. Terus kita ngumpul malam itu kayak after every group selesai kita ngumpul lagi. Jadi sebenarnya memang dari 3 kita kumpul lagi banyakan sih. Untuk ada sekarang ini bukan 3 itu doang, karena banyak masukan lagi dari 9 ya waktu itu kita semua ya. ikut, iya. Jadi semua 9 itu bisa kayak have a say, kayak oh ini mungkin bisa dikesiniin, dikesanain, note-nya bisa kesini, lebih enaknya didengarnya kesini. Jadi sebenarnya kayak kita semuanya put effort sih in that song, nggak cuma 3-an aja. But ya the idea di awal ya 3-an itu yang di satu grup itu dulu gitu. And then we talk about it, we sing it, terus kayak dising lagi sampai kayak kita nemu lumayan lama sampai subuh itu. Iya, kita sampai subuh bikin berapa lagu soalnya. Tapi kayaknya tapi subuhnya kebanyakannya jadi ngobrol sih ya. Bahas lagunya. Emang kan selalu ya. Bonding time kan penting ya. Jadi akhirnya melekat ya. Akhirnya melekat dan jadilah si lagu ini gitu. Nah, kalau berarti lagunya sendiri sebenarnya bercerita soal apa yang benar-benar message yang pengen disampaikan di lagu ini tuh, selain apa yang tadi udah disampaikan sama Pastor Racin. Sebenarnya kayak judulnya ya, menurut aku memang dulu pertamanya kita sebutnya ini You Are With Me. Sebelum kita jadiin Never Alone ya, kita sebutnya You Are With Me. Ya sama sih, kayak same but different ya. You Are With Me kan Tuhan bersama dengan kita ya, kayak Never Alone kita juga gak sendiri tahu sama siapanya gitu. So basically memang kayak derive-nya itu dari kita yang sadar kalau emang kita ada sampai hari ini di dalam setiap musim kehidupan kita, in whatever we're doing, itu ada Tuhan gitu yang berserta dengan kita. Jadi lagunya memang lebih menguatkan. Terus mungkin karena keluarin nadanya sedikit dari otak aku kali ya, kan aku tipenya pecicilan nih, gak bisa diem. Makanya mungkin kalau ngedenger lagunya kayak gitu. Emang waktu dia present juga, ini lagu, jujurnya gue ngomong, ini lagu bakal kayak apa dinyanyiin frontline. Dulu gitu loh, ternyata malah jadi first single gitu ya. Tapi aku pengen break dikit boleh gak?
Aku lumayan bangga sama bagian yang kayak saut-sautan, soalnya memang pas lagi mikir kayak, ini bisa disautin kan, mikir choir kan. Terus aku kan seneng denger tuh kalau kayak choir-choir nyanyi, lucu kan saut-sautan kayak gitu kan. Terus jadi kayak pas lagi actually bikin the bridge itu kayak udah kepikiran pengennya nanti kayak bisa saut-sautan gitu loh. Kayak karena nyanyinya choir bukan kayak satu orang nyanyi. Jadi pas mikirin si lagu ini kayak, this is for a group kind of like singing gitu. Jadi ini agak bragging aja, bukan sombong ya, tapi kan kayak kepikiran ternyata waktu itu. Enggak, itu keren banget sih. Itu gua salut banget, terkagum-kagum, luar biasa. Lu bukan frontline tapi lu mikirin dinyanyiin sama frontline. Iya. Benar-benar. Jadi gak enak bragging. But ya intinya itu ya. Intinya adalah never alone, jadi tidak pernah sendiri, bahwa Tuhan akan selalu bareng-bareng sama kita juga. Oke, berarti ini campnya waktu itu kapan ya? Exactly. Mei 30 Mei itu. 30 Mei. 2019. Baru mulai akan direalisasikan secara realnya itu adalah di Februari waktu itu. Februari 2020 ya. Nah itu kan berarti sebenarnya ketika baru mulai kita seriusin di Februari 2020 dan terkena COVID. Sementara ini choir gimana tuh kan susah ya, ketemu aja ribet gitu. Ya makanya jadi kita berhenti dulu production semenjak COVID, tapi kita punya bank dari Februari kita udah mulai recording kan. Makanya tadinya kita mau keluarinnya sebetulnya album. Awalnya, jadi entah itu EP atau mini album tapi kita udah punya cukup banyak lagu waktu itu. Nah cuman karena produksi tidak bisa berjalan, akhirnya kita decide untuk kita keluarin single karena dulu. Kita punya beberapa lagu yang udah ready. At least sampai akhir tahun nanti kita udah bisa ada beberapa udah bakal lagi. ada lagi mau ada berapa lagi. Gitu. Tapi latihannya mungkin Alik mau tahu kayaknya gimana nih choirnya sendiri gitu kan. Iya kan ribet ya gitu. Waktu itu kita nggak bisa ke gereja juga waktu itu kan. Kita tetap ketemu virtual practice, latihan virtual setiap minggu, 1 minggu 1 kali, minggu sore kita latihan. Oke. Minggu sore latihan. Kagum kan? Virtual ya. Kagum lah. Gue paksa dia untuk kagum. Iya, matanya emang bilang iya gitu. Soalnya dia kagak kagum tapi kagum kan. Tertekan dia jadinya kan katanya. Nggak ya, jadi kita latihan tiap minggu gitu. Kalau misalnya kayak sekarang kita udah masuk lagi ke lagu berikutnya, part of this album ini nanti. Nah, teman-teman latihan dulu persuara. Kita latihan 40 menit. Nanti kalau udah oke, minggu keberapa kita latihan barengan sopran alto. Itu udah teknis banget lah. Kita punya pelatih udah bisa atur ya. Lu mute punya suara apa, kita dengerin dulu apa segala macam. Dan tentunya kita aktif juga di grup gitu ya. Untuk kita kasih materinya, kita ingetin juga di grup besar, grup persuara itu ada. Karena ya itu yang saat ini kita bisa lakukan, dan kita percaya sih harusnya pandemi ini nggak jadi alasan untuk kita jadi stuck gitu ya. Betul, kita tetap harus pikirin protokol kesehatan, kita mesti mikirin kalau mau masuk studio lagi mungkin ada yang lain yang kita harus perhitungkan dulu, tapi at least latihannya nggak stop gitu. Ya, at least tetap proses tetap berjalan gitu kan. Anak-anak teman-teman tetap ready dan kita tetap bonding juga, itu sih harapannya. Oke. Nah, ini kan ngomongin soal choir, ini kan big family ya. Big family dengan orang-orang yang banyak gitu. Nah, susahnya apa? Cerita yang waktu itu ribetnya nih, susahnya ngurusin choir, apalagi ibu itu ya. Kayaknya banyak ya, mukanya udah kayak... Lu menyuarakan hati gue yang gue gak berani ngomong. Hai frontline, lihatlah mukaku. Seumur kan. Aku termasuk orang lama loh. Kalau sesusah itu pasti aku gak akan ada sampai hari ini. Iya gak sih? Iya benar-benar. Iya gak sih? Ada cerita apa yang waktu itu mungkin, karena kan total berapa orang nih frontline chorus sendiri? Sebelum kita masuk ke pertanyaan yang tadi. Total keluarga besar ini berapa orang? Keluarga besarnya sendiri mungkin ada di atas 30-an sebenarnya. 30-an, cuma sampai kemarin kita prepare yang Never Alone ini, karena kita juga punya video klipnya juga, tapi belum rilis ya. Nanti mungkin bisa diinfo tolong ya. Boleh. Itu kita kumpul 29 orang. Jadi yang rutin, latihan, sampai kita bisa kemarin sempat persiapan segala macam tuh ada 29 orang. Nah kalau ditanya... suka dukanya gitu susahnya ya. Susahnya deh. Susahnya ya. Susahnya karena kan 29 orang ya. Kita ngurusin satu iCare aja kadang-kadang yang ini kan ribet gitu kadang-kadang. Ya susahnya
Nggak susah sih. Nggak lah, karena ini people business ya. Kita kayak ngurusin orang dengan berbagai tipe-tipe gitu ya. Betul. Jadi kita, dan bukan cuma gua pastinya, terutama core team. Kita punya beberapa core team, itu 9 kalau nggak salah ya, 8 apa 9 orang. Nah kita tuh udah bagi-bagi tugas. Tapi kalau ditanya susahnya ada nggak? Ada pasti. Misalnya ngadepin si A, si B mungkin yang kadang-kadang mungkin belum dapat lagunya, agak-agak lama ngejarnya, atau misalnya udah lama ngejarnya tapi latihan juga agak jarang misalnya tapi kita juga mau encourage untuk teman-teman rajin dan hal-hal lain lah, kalau misalnya menentukan outfit apa segala macam, nah itu mah udah ini ya. Jadi lebih ke orang mungkin ya kalau dibilang susah, tapi karena kita kerjakan bareng-bareng, the point is yang saya dapetin karena bener-bener ada core team tuh itu melegakan banget sih, Lik. Jadi gue lagi udah bete nih, misalnya gue bete nih sama Ute nih gitu ya. Sering ya padahal itu ya? Sering ya. Sering tahu. Pura-pura dicontohin padahal iya. Betul. Gue kebayang kalau gue gak punya core team, gue mungkin akan burn out sendiri atau dendam atau bete. Tapi gue punya core team, gue akan ceritain. Anyway teman-teman bakal bisa jadi alihin jadi ketawa-ketawa gitu. Ya udah, jadi kalau susah ya gak pernah susah yang lama-lama. Jadi akhirnya itu juga kita malah bisa malah kenal si A begini, si B begini, si C begini, alto, sopran, tenor, bass begini. Mungkin salah satu kuncinya adalah karena punya si core team itu sendiri gitu. Betul, itu poinnya. Kuncinya ya. Kalau dari Acin sendiri? Iya, dan mungkin ini juga ya, aku nambah dikit. Kalau problem selalu ada ya di mana aja. Tapi mungkin kita terbantu sekali karena DNA gereja kita, FGF Bandung itu kan discipleship ya. Jadi kita udah terbiasa, bahkan nggak usah ngomong frontline. Tadi kan Alex juga sempat mention, kita juga punya eye care semua. Eye care juga kita ngurusin orang. Dan udah otomatis ya kita udah terbiasa dengan itu gitu every week. Jadi ya apapun masalahnya, tapi karena kita udah terbiasa dengan itu sangat membantu sih sebetulnya ya. Jadi ya orang bermasalah ya pasti ada aja di mana aja, tapi ya kita udah terbiasa dengan itu, jadi itu memudahkan lah. Gitu. Oke. Dari Ute? Saya karena gak ikutan susah, saya kan bagian happy-nya aja nonton kan kita. Kita kan yang bagian menikmati. Jadi kalau saya harus tiba-tiba share kesusahan kan nanti kayak kamu ngapain? Saya kan gak susah soalnya, jadi kebetulan. Kelihatan kok ya, beban hidupnya belum terlalu banyak ya. Tapi Ute ini selain pencipta dia siapin demo juga. Kan lagu sebelum diutak-atik dibikin demo. Jadi dia masuk studio juga bikinin demo. Bantu-bantu lah ya, pokoknya bantu-bantu ya. Kalau dari Ute sendiri ngerasanya apa yang mungkin ada cerita di balik prosesnya atau apanya sebalikin di luar yang tadi ya berarti ya? Ceritanya lebih maksudnya kayaknya kayak terkejut aja gitu tuh, kayak Tuhan bisa pakai setiap dari kita tuh kayak di kapasitas yang kadang-kadang kita nggak nyangka kan. Menurut aku mungkin ini salah satu yang buat aku pribadi sebagai seorang ekstrovert mentok, mungkin kalau yang belum kelihatan ya kan. Kirain pemalu. Kayak mukanya memang kayak malu-malu, tapi sebenarnya malu-maluin kan. Cepet ya kita yang gitu ya, cepet. Iya. Oke, sebagai ekstrovert mentok saya ngerasa kayak emang kadang-kadang suka bosenan kali ya, kayak gampang menyerah juga sebenarnya, jadi bukan tipe yang kayak bisa di-push sampai akhir. Tapi with this aku belajar banyak karena kan yaitu the power of community. I think yang tadi Kairin ngomong banyak tentang community ya, kayak gak bisa gitu jalan sendiri, balikan never alone ya. Jadi gak cuma sama Tuhan, tapi benar-benar punya lingkungan yang bisa push you forward. Karena kalau cuman aku disuruh tiba-tiba kayak do you have a song, mungkin gitu. Kayak udah kepikiran ini, tapi mungkin bisa nyerah di tengah jalan gitu, kayak karena nggak punya goal yang yang kayak bisa dipersu bareng-bareng gitu, kayak ya udah bikin aja, kepikiran aja gitu. Tapi with this being said, kayak aku belajar banyak tentang kayak pursuing something, benar-benar di push untuk sampai jadi, walaupun mungkin bagiannya semua punya masing-masingnya ya, jadi kayak tahulah kayak bagian aku cuman ini doang, kayak tapi ada yang bisa bantuin di bagian lain yang kita nggak bisa. So it's actually a very humbling experience, karena tiba-tiba bisa jadi CIPT ya kan. CIPT tetap ya, tetap tujuannya di sana ya. Karena sikap itu aku nggak terharu loh dia ya, CIPT. Tetap dong ke sana dong. Oke, kalau gitu sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi, pasti udah banyak yang penasaran gitu ya. Ayo dong, demo dong, coba tampilkan gitu ya, coba untuk di showing sama teman-teman kita, ataupun juga Anda semuanya saat ini lagi ada di rumah, udah penasaran banget pengen lihat performance dari mereka.
Sebentar lagi mereka akan perform, tapi sebelum itu saya mau ingatkan sekali lagi untuk Anda semua bahwa lagu ini bisa Anda nikmati lewat aplikasi Revivo. Khusus untuk jemaat IFGF Bandung ada promo free premium. Ya, free premium subscription. Hubungi teman-teman iCare leadernya masing-masing, ya. Dan juga tanggal 30 Agustus lagu ini akan available di all digital platform. Silakan Anda download, ya. Lalu silakan Anda share ke semua WhatsApp grup Anda, ya. Dan juga sekali lagi Anda masih bisa menanyakan apapun hal-hal yang ingin Anda cari tahu jawabannya gitu ya ke teman-teman di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan saya. Silakan Anda tinggal langsung aja komen di YouTube channelnya ya. Udah gitu nanti akan 2 penanya terbaik akan kita kasih masing-masing satu merchandise dari teman-teman Frontline Chorus ya. Oke, kalau gitu langsung dari Behind the Song, Never Alone, Frontline Chorus. This is Never Alone, live di YouTube Anda. From the morning the sun goes down, you are with me, you are with me. I know I can't do this on my own, you are with me, you are with me. You've turned my morning to dancing, Lord, you are with me, you are with me. I know I can't do this on my own, you are with me, you are with me. Never alone, you strengthen me, never alone. You lift me up, never alone. In weakness and sorrow, and I thank you, Lord. Never alone, you strengthen me, never alone. You lift me up, never alone. In weakness and sorrow, and I thank you, Lord. Never alone, you've strengthened me, never alone. You lift me up, never alone. In weakness and sorrow, and I thank you, Lord. Never You guide me, you lead me from glory to glory. Never surround me, uphold me, you never forsake me. Never You written my story with grace and mercy, and I thank you, Lord. Never You guide me, you lead me from glory to glory. Never surround me, uphold me, you never forsake me. Never You written my story with grace and mercy, and I thank you, Lord, and I thank you, Lord. Alright. Wih. Jangan lupa sekali lagi tanggal 30 Agustus. Lagu tadi sudah available di all digital platform. Yes. Dan saya mensuggest untuk Anda semua secepat-cepatnya untuk download karena pasti akan bikin hang. Saking banyak yang download gitu ya. Jagoan Karena deh, lagunya enak, bagus banget Iya, gitu. iya, iya. Ini kan baru dibawain 2, apalagi dibawain dengan ramean. seluruh formasi Iya. gitu kan. Iya. Wih, luar biasa. Jadi sekali lagi 30 Agustus sudah available dan lagu juga bisa Anda nikmati lewat aplikasi Revivo. Sekali lagi khusus jemaat IFGF Bandung ada promo free premium subscription. Hubungi iCare leadernya masing-masing ya. Yes. Sudah ada penanya? Kita sudah terhubung lewat telepon ya? Halo? bikin kaget. Sedap. Kaget. Gimana? Emang bisa gitu. Aduh, oke. Tadi pertanyaan yang pertama sebenarnya sudah dijawab di sesi pertama tadi sebelum teman-teman perform. Ini pertanyaan kedua, role model dari teman-teman Frontline Chorus. Ini ada nggak nih role modelnya? Sedap. Atau mengarahnya ke siapa nih? Titik acuan. Waduh. Oke, kita pamit. Kita pamit semuanya. Kita pamit selesai. Selesai. Aduh, ya. Role model dalam bidang choir berarti ya? Oke,
thank God kita itu memang dari awal kita nggak kayak dari pertengahan sampai sekarang kita tuh kayak nggak mengacu kepada ngefans yang ini, modelin yang ini, enggak sih. Sempet kita memang beberapa waktu kita sempat sering bawain lagu-lagu gospel gitu ya, cover lagu-lagu gospel. Jadi banyak juga teman-teman di FGF jemaat yang bilang, kalian arahnya kayak gini ya. Sebenarnya enggak juga, tapi jadi kesini-sini kita bawain lagu banyak lah yang ballad juga, yang jadi kalau dibilang role model benar-benar nggak ada sih yang menjadi satu ini gimana gitu. Jadi kita nyanyiin lagu Kirk, kita nyanyiin lagu Israel, kita nyanyiin Tabernacle Choir juga. Karena kan sampai kemarin-kemarin kita masih cover kan judulnya ya. Nah justru itu sih yang bikin kita kaya, itu juga sih yang makanya kita memang sih PR-nya itu sih. Gimana nih supaya kita nggak dikenal orang kayak lagu Black. Waktu itu aku ingat Pastor Acin juga pernah bilang, secara nggak langsung gitu ya, jangan kayak ngeblack gitu, jangan terus melulu begitu gitu. Which is itu good input banget buat kita. Oh iya ya, kayaknya pas kita lihat bang lagu kita, iya ya kebanyakan kita kemarin nyanyi lagu ini gitu. Yaudah deh kita change, kita cari. Jadi ada juga sih lagu-lagu yang lagu praise and worship kita nyanyiin ala choir gitu. Jadi sekali lagi kalau ditanya role model nggak ada sih. Nggak ada yang khusus lihatnya kemana. Ngalir kayak air. Oke. Ngalir. Dan mengalirnya ke atas ya. Ngalir ke atas. Dan kalau boleh nambahin dikit, nggak tahu bersyukur banget Tuhan baik lah ya. Di 5 lagu yang kita nanti akan persiapkan, kayaknya itu kaya ya kok ya. Yes. Bisa dibilang ya kayak Never Alone nih, apa sih kok model musiknya tipenya bisa dibilang. Bingung ya langsung. Lebih kemana sih kok? Masih gospel sih sebetulnya, karena sebetulnya di Never Alone kita pengen keluarin juga identitasnya choir ini bahwa ya this is a church choir kan. Gitu. Makanya masih ada gospel lah, bisa tapi bukan yang R&B, black nggak gitu ya, tapi nggak boleh ngomong black ya. Tapi ya this is gospel. Gospel. Tapi nanti kalau ada teman-teman pasti kita akan ada lagi lagu kedua, itu beda banget juga ya kok, beda banget sampai kita bocor dikit dong. Bocor gimana? Oke. Kayaknya nggak boleh kok. Boleh lah, nggak ada. Pak produsernya lagi nggak ada di sini, nggak apa-apa. Sedikit katanya. Sedikit. Bapak produser kita yang ganteng di situ. Kok aja yang mainin nih. Lupa ya. Kau pribadi yang sungguh mengenalku. Sampai di udah. Udah. Nantikan episode kedua kita. Yang mana kameranya? Yang mana? Udah, nggak boleh. Saya bingung, beda banget. Saya udah dikasih warning di belakang. Iya. Bukan warning lagi kok, lu sudah melampaui ini, orang nggak boleh kok tadi. Ya tapi maksudnya itu bedanya beda banget. Nanti kalau ada lagu ketiga lagi beda banget juga. Iya. Kalau dari saya masing-masing sebenarnya punya keunikan masing-masing dari si warna lagunya itu sendiri. Dengar yang pertama udah enak, kayaknya yang kedua bakal lebih gimana. Ternyata kedua juga mungkin saya dengar sekilasnya kayak lebih mellow, tapi ternyata dapet gitu. Nah, karena banyak choir itu kan identitas mereka itu di genre lagu. Iya. Nah kalau aku dari awal memang pas kita pengen seriusin ini frontline, aku pengen sebetulnya jangan sampai frontline itu identitasnya itu di lagu, genre lagu, tapi identitasnya di karakter suaranya mereka, gitu. Jadi banyak orang kan misalnya, choir ini karena genrenya begini, ya misalnya hip hop, R&B, gospel gitu ya, atau misalnya pop, banyak juga sekarang pop lagu praise and worship dinyanyiin choir. Kalau kita pengen supaya frontline ini identitasnya di suaranya mereka. Oke. Di karakternya mereka, personal jadi bukan di tipe lagunya bukan di genre lagunya. Oke. Aku pengen nambahin dikit dong. Mungkin kayak kenapa dikit bisa ya. beda ya? Kenapa bisa beda itu? Karena yang tadi songwriting camp itu menurut aku ya, karena kayak unik gak sih, kayak we wanna make a single tapi kayak ya in a way kayak dari sendiri untuk sendiri. Yes, jadi kayak benar-benar suaranya pun maksudnya menurut aku ya isi-isi dari yang 9 orang ini tuh kan pasti punya different stories, different background, different referensi, different preference gitu kan. Akhirnya jadinya lagunya memang nggak mengarah sama satu gitu kayak. Jadi memang benar-benar ya dari kita gitu makanya beda-beda banget 5 itu gitu. Campur-campur lah warnanya tapi jadi ciri khasnya karena diisi karakter suara itu tadi sendiri gitu ya. Oke, nah tadi juga saya sempat mendengar sedikit kabar kalau ternyata ada orang yang dapat something dari lagu Never Alone nih. Oh iya. Ya, ada ceritanya ya, ada ceritanya. Ada beberapa. Tapi salah satu temen member di choir kita
Deborah Ebor kalau hari ini nonton. Dia sampai WhatsApp pribadi sama gue, habis itu dia WhatsApp juga ke grup gitu Dia ya. WhatsApp saya juga. Oh iya ya, kenal? Enggak, Kenal. nanya belanjaan aja. Online shop saya belum nyampe, oh iya ya maaf gitu. Jualan ya Pak? Tetap jualan Iya, ya. gimana. Oke, dia bilang begini, malam-malam Japri, Kak lu tahu nggak lagu Never Alone itu diputerin sama temen gue berulang kali pas gue suruh download Revival, dia langsung download dan dia bilang over and over again diputar. Gue pikir udah Kristen lah gitu. Tapi ternyata ya non gitu. Oh oke. Itu yang luar biasanya Ya. dan temennya itu sharing ke dia, gue suka banget lagu ini kok gue ngerasa ya pokoknya diberkati lah pakai bahasanya Peaceful, dia. ya. Iya, Pakai iya, bahasanya iya, dia. iya. Sampai dia chat ke teman kita ini, member choir ini. Jadi kebayang gak sih ini belum di all digital platform, baru di Iya. Revival. Kita baru sebar-sebarin kayak gitu aja ke sanak saudara handai tolan kita yang mau ngedownload pula gitu ya. Ada pula kali-kali yang gak ngedownload kan. Iya. Nah tapi dapat kabar kayak gitu tuh ya kayak wow gila gitu. Iya. Bener Satu ya. gift tersendiri kita ya. makin Yes. percaya bahwa ini bukan Kuasa bukan semata-mata cuman nyanyi keluar lagu keren apa bagus. That's Tapi right. benar-benar ada impact yang jauh lebih besar daripada itu. Bisa memberkati orang. Oke. Yes, Oke. wow. Dari masing-masing mungkin punya cerita sendiri nggak sama Never Alone? Yang kena ke pengalaman hidup masing-masing. Mungkin tadi kan kalau dari Kak Irin udah, kalau dari Teh atau dari Pastor ada? Oh kalau saya sih Never Alone kalau behind the story-nya ya, misalnya kalau buat saya pribadi sih kayak di season kan bener-bener banyak orang lose hope ya. Iya. Dan lagu ini tuh benar-benar apalagi waktu saya mixing dan mastering ya, itu diulang-ulang lagi, saya dengar bisa sampai sehari 10-15 kali gitu. Dan benar-benar gue sih dapetin banget bahwa ada pengharapan gitu. Ya, Yeah. kita nggak sendirian dan di tengah-tengah situasi yang kayak begini ya ada pengharapan. There is hope. Yeah, There is betul. hope. Yes. There is hope. Yes. Gitu aja sih. Oke. Ada orang-orang keren juga yang terlibat di lagu ini ya kok ya. Kita Nah. nggak boleh share ya kok. Thank you Kita nggak boleh dulu. share Oh ya. iya Kok? iya Iya, iya. Iya loh, iya. jadi lagunya bisa secakep sekeren ini. Pasti, Ada orang-orangnya, ada orang-orang pemain musiknya profesional, juga kan yang orang-orang bantu-bantu profesional, juga ya. ada juga kan. Mungkin ya? gua Otak Acin- aku tuh cuman kayak terus tiba-tiba kayak wah jadi gini. Iya bener, pasti lo amazed kan iya, lagunya iya, bisa iya. jadi banget gini. iya lagunya. Beda Pasti banget. di otak Ute udah banyak lagi yang lain kan ya. Nanti kan Tahu album aja. kedua. Ya, Oke. Apa kok? Jadi waktu awal kita udah beres songwriting session itu, aku mulai mikir ini mau digimanain secara the big concept. Dan akhirnya aku ngobrol sama salah satu temanku, namanya Simeon Nyoto. Thank you buat Thank Simeon you, Nyoto. Kok. Simeon Nyoto ini orang lama juga di musik industri. Dia dulu banyak bikin juga beberapa karya dan kita tukar pikiran gitu ya, mau diapain. Akhirnya dia bikin aransemen dan kita bikin dummy-nya sama-sama. Dan waktu itu Ute isi guide vokalnya. Nah setelah itu makin mulai kebentuk dan big picture-nya aku udah mulai bisa tahu nih plotting kira-kira siapa yang cocok dan ngisi di sini. Oke. Jadi waktu itu dummy itu kita mulai replace tuh. Dari Simeon Nyoto, arranger, terus aku lempar ada Ryan Resunito. Ryan Resunito itu drummer, one of my best friend juga, dia drummernya Baku Cakar dulu, Glenn Fredly ya, dia aku minta dia untuk isi drum, terus aku mulai minta isi temen aku juga namanya Berry Likumahua buat dia isi bassnya karena ini kan lagunya nakal ya, catchy dan nakal gitu, jadi harus Ceria running kali, Kok. gitu. Iya nakal lah, aku sukanya nakal. Kalau ceria kan Dia sukanya pakai istilah itu ya. iya aku sukanya Kok nakal ceria gitu. kan lebih sopan gitu ya. Mikirin yang bikin gitu ya. Kan kita nggak nakal ya soalnya ya. Maaf ya kok. Imajinasinya beda ya. Iya. Kalau jadi dia kan harus Iya. kalau bahasa Sundanya mace gitu. Iya. Jadi ya makanya aku pikir ini nggak ada lagi gitu. Aku telepon dia dan dia mau ya gue isi. Dia Tapi itu bilang bassnya keren banget sih memang. ya dia isi dan kawin banget sih sama Ryan dan thank you banget buat teman-teman. Dan terakhir aku udah jadi itu terus aku mikir ini lagu gospel sih. Cuman kalau biasa kan kalau gospel tuh kalau ngomong teknis sedikit ya, gitarnya kan lebih clean, lebih funk, lebih ada gini-gini. Cuman waktu itu aku mikir siapa ya? Aku kepikiran satu orang lagi namanya Andre Dinut. Andre Dinut sama juga dia dari Baku Cakar juga dari Timnya bandnya Glenn ya? almarhum. Iya. Dia ngisi juga di situ tapi dia bikin agak lebih distortion dan lain sebagainya. Dan itu bikin warna sendiri gitu Yes, ya, bikin benar. warna sendiri. Jadi ya itu sih teman-teman yang terlibat di lagunya ini Never Alone. Thank you Oke. banget buat Cakep teman-teman banget semuanya. lagunya. Thank you luar biasa ya, dengan adanya mereka menjadikan lagu ini jadi lebih Yeah. oke That's right. lagi gitu ya. Yes. Dan kita punya arranger vokal arranger ya kok. Nah itu. Vokal arranger kita yang juga jadi bikin teman-teman yang nyanyi ini lebih oke ya.
Kak Denny Thank Sabah. you Kak Denny. Ya, thank you banget Kak. Yang udah bertahun-tahun biasa. melatih kita dan sampai kemarin bikin kan itu kan munculnya begitu aja dari UT nih dan CIPT lainnya. Jadi di aransemen vokal lagi sama dia sehingga soprannya ke sini, altonya ke sini gitu. Itu cakep banget. So thank you Kak Denny. Oke, dari UT mau thank you ke siapa? Mungkin. Thank you ketua. Oke, kita pamit. Selesai. Waduh. Itu soalnya kayaknya pertanyaan ke lu nggak ada. Makasih Mama. Mungkin terima kasih ke orang tua. Ini aja lah ya kata penutup yang tadi pertanyaan ke Koko aja kali ya lagu ini memberkatinya apa mungkin kayak kalau dari aku the part where we say kayak you've written my story. Aku suka banget sih sama that phrase. Sentence, ya. You write my story. Menurut aku hidup UT ada sampai hari ini tuh kalau nggak karena pekerjaan tangan Tuhan di dalamnya ya nggak ada UT yang kayak sekarang gitu. Kalau you see me loving it's because of him. If you see me maksudnya kayak struggling and kayak rising up karena struggle itu pun ya karena Tuhan gitu. Kalau nggak karena Tuhan yang tulis cerita hidup UT ya UT nggak ada gitu kayak sekarang. Jadi aku suka that part benar-benar ya semua lagunya menurut aku muterin ngingetin kalau kita tuh didampingi, kita disertai dan memang cerita hidup kita ditulis sama Tuhan. Betul, luar biasa. That's good. Oke. Jadi Anda bisa... Langsung speechless ya? Iya langsung speechless. Karena bawa Tuhannya susah langsung pertama tadi. Antara dia speechless apa kehabisan bahan? Itu kayaknya. Bahan sih masih banyak. Oh banyak Bahan sih ya. masih banyak. Masih banyak waktu sudah. Waktu sudah Waktu habis. Oke, jadi untuk Anda tadi yang sudah sempat menanyakan soal kesulitan terbesar dari Frontline Chorus dalam merilis lagu. Dan juga pertanyaan kedua adalah soal inspirasi awal, role model dari Frontline Chorus ini sampai akhirnya kebentuk Frontline Chorus. Silakan Anda direct message ke Frontline Chorus lewat Instagram, nama, nomor WhatsApp dan juga alamat Anda untuk kita kirimkan hadiah ya. Dan juga yang pasti jangan lupa untuk memfollow Instagramnya dari Frontline Chorus @frontlinechorus untuk informasi-informasi yang lebih lengkap. Dan juga dicatat tanggalnya selain tanggal 30 Agustus sekali lagi ya, lagunya akan available di all digital platform. Tanggal 26 Agustus berarti which is adalah 6 hari lagi dari sekarang ya? Betul. Kurang lebih ya, 6 hari lagi dari sekarang. Hari Rabu. Bakal ada IG Challenge berhadiah rumah ya. Amin. Amin ya. Boleh nginep di gereja, the house. Amin nanti bisa kasih rumah, amin ya. Amin. Udah doain aja ya. Bakalan ada eksklusif merchandise dari Frontline Chorus. Dan juga jangan lupa untuk men-subscribe YouTube channel dari Frontline Chorus. Nanti music videonya akan dirilis di sana tanggal 6 September. 6 September. 6 September. Itu dia. Few more weeks. Itu dia. Oke, kalau gitu waktunya kita harus pamit mungkin. Sekali lagi ada yang mau disampaikan terakhir sama semua penonton di YouTube channel? Harus produser dong. Oh, enggak. Sebagai closing line nih silakan. Buat saya simple aja, jangan lupa download atau dengerin lagunya di all digital platform atau di Revivo. Oh di sini ya kameranya. Jangan lupa download Revivo or all digital platform. Kita bukan cuman mau ngejar traffic, tapi kita berdoa supaya teman-teman diberkatin lewat lagu ini, kata demi kata, nada demi nada, dan Tuhan ada hadir di situ di rumah teman-teman semua. Ya, Oke, itu dia. Semoga bisa terus menjadi berkat juga dan bisa menemani setiap aktivitas Anda, apapun yang lagi Anda lewati hari-hari ini. Kita tahu ini nggak gampang, tapi kita percaya Tuhan bersama dengan Anda pastinya ya. Kalau gitu saya Ricky Alik mohon pamit. Terima kasih, sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Salam sejahtera semuanya, God bless, bye-bye. Thank you. Jangan lupa download, jangan lupa. Never alone.